Faizun dalam Quran yang kita doakan minal aidin wal faizin. Gitu kan tadi? Ibu tadi waktu ketemu begitu enggak? Minal aidin wal faizin gitu. Mohon maaf lahir batin gitu kan ya. Nah, faizin itu apa? Ternyata Al-Quran sendiri yang mendefinisikan faizin. Satu, Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Terus ashabul jannati humul faizun. Takkan sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah mereka yang disebut dengan faizun. Jadi kalau Bapak Ibu didoakan minal aidin wal faizin itu artinya moga-moga kita ini termasuk penghuni surga. Amin, alhamdulillah. Iya. Minal aidin wal faizin. Amin, amin, amin. Gitu harusnya ya, gitu. Nah, nanti Allah terangkan lagi tuh surat Al-Mu'minun ayat 111. Al-Mu'minun 111 surat ke-23. Allah katakan, inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Sungguh aku hari ini pasti akan memberikan balasan imbalan pahala kepada mereka orang-orang yang sudah bersabar dalam hidupnya. Orang yang sabar itu pasti adalah tempatnya di mana? Surga. Oh, sabar itu tempatnya surga kok. Sabar taat, sabar supaya tidak maksiat, sabar supaya kita kuat menerima ujian dan cobaan. Itu sabar semua tuh. Puasa kita tuh kemarin sabar semua tuh, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sabar adalah betul-betul orang yang faizun, yang menang. Karena yang menang itu nanti hakikatnya yang sabar. Yang menarik nih Bapak Ibu, yang menarik. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 111 bahwa siapa sih orang yang menang itu? Faizun, faizin. Maka kata Ibnu Katsir, faizin itu syaratnya 4. Jadi kalau saya, Bapak Ibu dapat 4 hal ini baru kita disebut apa? Faizin. Itu doanya tuh minal aidin wal faizin. Kata Ibnu Katsir nih, syarat yang pertama, orang yang faizin, yang menang itu harus as-sa'adah, bahagia. Karena yang namanya menang itu mestinya bahagia. Kalau ada orang menang tapi sedih, nangis, lah kok nangis Pak apa? Modal kuntek. Berarti sebenarnya dia tuh nggak menang. Karena apa? Mikirkan supaya gimana ini balik lagi modalnya. Oh, modalnya kebanyakan masalahnya. Kan gitu ya. Ada orang habis pesta nikahan tuh malah pusing. Lah kenapa kok Bu pesta pusing? Gimana modalku kalau sama amplopnya nggak ketemu? Rugi. Kan gitu. Pengennya tuh menang tapi ternyata nggak bahagia, malah menangis. Harusnya orang yang faizin dikatakan menang kalau setelah menang dia apa? Bahagia. Itu kata Ibnu Katsir, bukan kata saya. Ada syarat kedua. Syarat kedua adalah setelah dia bahagia, as-salamah. Apa itu salamah? Selamat. Di mana-mana pemenang itu mesti selamat. Kalau dia pemenang malah nggak selamat, tandanya bukan pemenang. Ada orang yang menang, bar menang malah masuk penjara. Loh kok bisa masuk penjara? Oh iya, karena ternyata setelah dia menang malah
bermasalah. Banyak nggak pemenang, setelah menang malah akhirnya masuk penjara. Banyak nggak cerita begitu? Wah, banyak. Berarti dia bukan faizin. Makanya Bapak Ibu, kalau di dunia kita disebut faizin, jangan senang dulu. Ini pesan pertama. Kalau di dunia kita disebut faizin, orang yang menang, jangan senang dulu. Kenapa? Karena ternyata tidak semua pemenang di dunia itu jadi pemenang di akhirat. Karena banyak orang yang menang di dunia, dia bahagia, ternyata di akhirat dia menderita. Nah, syarat ketiga, al-jannah. Pemenang sebenarnya itu adalah kalau sudah masuk surga. Syarat yang keempat, katakan Ibnu Katsir, ai faizina minan nar. Menang itu dikatakan menang kalau dia menang terbebas dari siksa api neraka. Pertanyaannya, kenapa di tafsir ini disebut surga dulu baru bebas dari neraka? Harusnya kan orang kalau sudah masuk surga kan enak kan ya? Iya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini PR kita nih sekarang. Gak semua orang yang masuk surga itu selamat dari neraka. Yuk, dia ngantuk-ngantuk tangi dulu nih, biar gak bingung ini. Gak semua orang yang masuk surga ternyata selamat dari neraka. Setuju apa enggak? Ada enggak orang yang masuk surga tapi masuk neraka? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang masuk surga dan enggak pernah masuk neraka? Ada enggak? Pertanyaannya Bapak Ibu, katakannya, kira-kira kalau kita hari ini ninggal semua, kira-kira langsung masuk surga apa dikom dulu di neraka? Ayo, halo, kira-kira langsung masuk surga? Mantap banget ini kita ini. Mana yang yakin langsung masuk surga? Ayo. Berarti yang yakin betul masuk surga itu sehari tahajud nggak pernah lewat ya. Puasa kemarin hatam minimal 3 kali. Iya. Sholat sunnah nggak pernah tinggal. Ya kan? 5 waktu selalu on time ini. Ya, suami nggak pernah dirometi katanya gitu. Jarang ya. Ya Allah, Bapak Ibu tahu ndak? Umat baginda Nabi Muhammad ini ternyata nih umat baginda Nabi Muhammad ini paling banyak tuh masuk surga itu setelah sebelumnya nyicipi dulu neraka. Ya Allah, ya ngeri banget ya. Ngeri banget nih, kecuali ibu-ibu yang di depan saya ikut pengajian inilah. Yang nggak pernah ngerometi. Yang kalau azan Allahu Akbar langsung tinggalkan semuanya. Itulah menang, itu namanya faizin.